Waktu adalah sumber daya yang paling berharga di dunia ini. Setiap detik yang kita lewatkan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Mungkin kamu pernah merasa bahwa waktu berjalan begitu cepat. Namun terkadang kamu merasa tidak cukup melakukan apapun yang berarti. Waktu terus berlalu, tetapi apa yang telah kita capai? Seringkali kita terjebak dalam rutinitas yang tidak produktif atau bahkan dalam kebiasaan-kebiasaan yang hanya membuat kita merasa sibuk, namun pada akhirnya tidak menghasilkan apapun. Disinilah kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah saya menggunakan waktu saya dengan bijaksana? Stop buang waktumu. Ini adalah seruan untuk memulai perubahan. Hal ini bukan hanya tentang mengatur waktu, tetapi lebih dalam lagi, yaitu tentang menyadari betapa berharganya waktu yang kita miliki dan betapa banyak yang bisa kita capai jika kita benar-benar menggunakan waktu dengan bijak. Sebelum kita lanjut, subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman. Manusia inspirasi, kau memberi arti, tidak kenal lelah mengejar mimpi. Mengapa kita membuang waktu? Salah satu alasan utama mengapa kita sering membuang waktu adalah karena kita tidak benar-benar menyadari bagaimana waktu kita habis. Kita sering terjebak dalam aktivitas yang sepertinya penting, tapi sebenarnya tidak memberikan dampak yang berarti dalam hidup kita. Beberapa contoh yang sering terjadi antara lain. Pertama, menunda-nunda pekerjaan atau prokrastinasi. Seringkali kita menunda-nunda tugas dengan alasan besok saja, nanti saja, atau belum saatnya. Ini adalah salah satu bentuk buang waktu terbesar. Setiap kali kita menunda pekerjaan, kita memberi ruang untuk stres dan ketegangan yang sebenarnya bisa kita hindari. Menunda-nunda pekerjaan, atau yang lebih dikenal dengan istilah prokrastinasi, adalah salah satu kebiasaan buruk yang sangat umum dihadapi banyak orang. Prokrastinasi adalah kecenderungan untuk menunda pekerjaan atau tugas yang seharusnya dilakukan, dan seringkali digantikan dengan aktivitas yang lebih menyenangkan atau tidak penting. Banyak orang yang mengalaminya, namun sedikit yang benar-benar menyadari dampak jangka panjang dari kebiasaan ini terhadap produktivitas dan kualitas hidup mereka. Mengapa kita bisa menunda-nunda? Ada berbagai alasan mengapa seseorang bisa terjebak dalam kebiasaan menunda-nunda. Di antaranya, takut akan kegagalan. Banyak orang yang menunda-nunda pekerjaan karena takut gagal. Ketika kita merasa tidak mampu atau takut pekerjaan kita tidak sempurna, kita memilih untuk tidak melakukannya sama sekali. Ketakutan akan hasil yang kurang memuaskan membuat kita merasa lebih nyaman untuk menghindari tugas tersebut. Perfeksionisme. Terkadang, kita menunda pekerjaan karena kita ingin melakukannya dengan sempurna. Perfeksionisme seringkali membuat kita merasa bahwa tugas tersebut hanya akan selesai dengan baik jika kita memberi perhatian yang sangat mendetail. Dan ini bisa membuat kita terjebak dalam siklus yang menunda-nunda. Kurangnya motivasi. Tugas yang dirasa membosankan, sulit, atau tidak menarik seringkali dihindari. Tanpa motivasi yang cukup, kita lebih cenderung memilih kegiatan yang lebih menyenangkan atau tidak menuntut banyak usaha, seperti menonton TV atau bermain media sosial. Rasa terlalu terbebani. Ketika tugas terasa sangat besar atau kompleks, kita bisa merasa kewalahan dan tidak tahu harus mulai dari mana. Hal ini seringkali berujung pada penundaan karena kita tidak tahu bagaimana cara membaginya menjadi langkah-langkah yang lebih kecil untuk dikelola. Gangguan dan distraksi. Kehadiran gangguan seperti media sosial, ponsel yang berbunyi, atau bahkan pekerjaan rumah tangga dapat membuat kita kehilangan fokus dan enggan untuk menyelesaikan tugas yang lebih penting. Prokrastinasi seringkali muncul ketika kita lebih memilih aktivitas yang memberikan kenikmatan instan dibandingkan dengan pekerjaan yang membutuhkan usaha lebih. Dampak negatif dari prokrastinasi. Prokrastinasi tidak hanya merugikan waktu,
tetapi juga dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan fisik seseorang. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang seringkali ditimbulkan akibat menunda-nunda pekerjaan. Stres dan kecemasan. Prokrastinasi biasanya menyebabkan penumpukan pekerjaan. Semakin banyak yang ditunda, semakin banyak yang harus dikerjakan pada akhirnya. Hal ini bisa menambah tingkat stres dan kecemasan, karena kita merasa tidak mampu mengendalikan beban pekerjaan yang semakin besar. Penurunan kualitas pekerjaan. Ketika kita menunda-nunda tugas, kita seringkali menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang terburu-buru. Hal ini membuat kualitas pekerjaan menjadi menurun, karena kita tidak bisa memberikan perhatian penuh pada detail atau merencanakan dengan matang. Rasa bersalah dan menurunnya rasa percaya diri. Setelah kita menunda-nunda pekerjaan, kita cenderung merasa lebih bersalah dan kecewa dengan diri sendiri. Hal ini dapat menurunkan rasa percaya diri, karena kita merasa tidak mampu mengelola waktu atau tugas dengan baik. Kesempatan terlewatkan. Dengan tugas yang tertunda-tunda, kita bisa kehilangan kesempatan untuk mengambil peluang yang lebih baik. Tugas yang terlambat diselesaikan dapat menyebabkan hilangnya peluang, baik di pekerjaan, pendidikan, atau bahkan kehidupan pribadi. Menurunnya kesehatan fisik dan mental. Stres yang berkelanjutan karena menunda-nunda pekerjaan bisa berujung pada masalah kesehatan, seperti gangguan tidur, sakit kepala, atau bahkan masalah jantung. Prokrastinasi juga dapat mempengaruhi kesejahteraan mental kita, menyebabkan perasaan tertekan dan kelelahan secara emosional. Lalu cara mengatasi prokrastinasi, bagaimana? Meskipun prokrastinasi adalah kebiasaan yang sulit dihilangkan, ada banyak cara untuk mengatasinya. Berikut beberapa langkah yang bisa diambil untuk menghentikan kebiasaan menunda-nunda. Pecahlah tugas menjadi bagian yang lebih kecil. Tugas besar seringkali terasa sangat menakutkan dan membingungkan. Untuk mengatasi hal ini, cobalah untuk memecahnya menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dikelola. Hal ini akan membuatmu merasa lebih mampu untuk memulai, karena kamu hanya perlu fokus pada satu bagian kecil daripada keseluruhan tugas yang menakutkan. Gunakan teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro adalah metode manajemen waktu yang melibatkan bekerja selama 25 menit penuh, diikuti dengan istirahat singkat. Metode ini membantu meningkatkan fokus dan produktivitas dengan memecah waktu menjadi interval yang teratur dan terstruktur. Menggunakan teknik ini bisa membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan lebih mudah untuk diselesaikan. Tetapkan tenggat waktu yang realistis. Tugas seringkali tertunda karena kita tidak memberi batas waktu yang jelas untuk menyelesaikannya. Dengan menetapkan tenggat waktu yang realistis dan mematuhinya, kita akan lebih terdorong untuk segera menyelesaikan tugas tersebut daripada menundanya lebih lama. Atasi ketakutan akan kegagalan. Seringkali kita menunda tugas karena takut gagal. Untuk mengatasinya, cobalah untuk mengganti pandangan kamu terhadap kegagalan. Alih-alih melihat kegagalan sebagai sesuatu yang negatif, lihatlah itu sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Ingat bahwa tidak ada orang yang sempurna, dan kesalahan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Minimalkan gangguan. Untuk menghindari gangguan, pastikan lingkungan kerja kamu bebas dari distraksi. Matikan notifikasi ponsel, ciptakan ruang kerja yang tenang, dan atur waktu tertentu untuk memeriksa email atau media sosial. Fokus pada pekerjaan yang ada di depanmu adalah langkah pertama untuk mengatasi prokrastinasi. Gunakan teknik 5 menit. Jika kamu merasa malas atau enggan memulai tugas, cobalah teknik 5 menit. Cukup beri dirimu izin untuk bekerja hanya selama 5 menit. Biasanya, setelah memulai, kamu akan merasa lebih mudah untuk melanjutkan pekerjaan lebih lama daripada yang kamu rencanakan sebelumnya. Jaga kesehatan fisik dan mental. Kebiasaan menunda-nunda seringkali disebabkan oleh kelelahan atau stres. Untuk itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu untuk istirahat.
berolahraga, tidur yang cukup, dan menjaga pola makan yang sehat dapat meningkatkan energi dan konsentrasi, serta mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan. Kedua, terlalu banyak waktu untuk media sosial. Tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial kini menjadi bagian dari hidup kita. Namun, beberapa banyak waktu yang sudah kita habiskan hanya untuk scroll tanpa tujuan yang jelas. Beberapa jam terbuang hanya untuk melihat orang lain menjalani hidup mereka, sementara kita terjebak dalam kebosanan atau rasa tidak puas dengan hidup kita sendiri. Di era digital seperti sekarang ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan lainnya menawarkan berbagai hiburan, informasi, dan bahkan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain. Namun, meskipun media sosial bisa memberikan banyak manfaat, terlalu banyak menghabiskan waktu di platform-platform ini bisa menjadi bumerang yang merugikan. Salah satu masalah terbesar yang muncul adalah ketergantungan terhadap media sosial yang bisa menghabiskan banyak waktu dan energi kita tanpa kita sadari. Banyak orang merasa seperti mereka membutuhkan media sosial untuk tetap terhubung dengan dunia. Namun pada kenyataannya, kebiasaan ini seringkali justru mengurangi produktivitas dan kesejahteraan kita. Ini adalah masalah serius yang seringkali diabaikan. Mengapa kita menghabiskan banyak waktu di media sosial? Ada beberapa alasan mengapa kita merasa terdorong untuk terus membuka dan menghabiskan waktu di media sosial, meskipun kita tahu hal itu bisa menjadi pemborosan waktu. Berikut adalah beberapa faktor utama yang berkontribusi pada kebiasaan ini. Efek kenikmatan instan. Media sosial dirancang untuk memberikan kenikmatan instan, seperti like, komen, atau notifikasi baru, yang memicu pelepasan dopamin di otak kita, yang membuat kita merasa bahagia dan puas sejenak. Perasaan ini seringkali membuat kita ketagihan dan ingin terus kembali untuk merasakan kepuasan tersebut. Hal ini membuat kita terus-menerus membuka aplikasi media sosial, bahkan saat kita tidak memiliki tujuan yang jelas. FOMO, Fear of Missing Out. FOMO atau ketakutan akan kehilangan informasi penting adalah salah satu alasan mengapa kita sering merasa terpaksa untuk terus mengecek media sosial. Ketika kita melihat orang lain berbagi momen menarik, berita, atau bahkan acara tertentu, kita merasa khawatir akan ketinggalan sesuatu yang penting. Hal ini mendorong kita untuk membuka media sosial setiap saat, meskipun kita sebenarnya tidak terlalu memerlukan hal tersebut. Kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain. Media sosial memungkinkan kita untuk terhubung dengan teman-teman, keluarga, dan orang-orang di seluruh dunia. Namun, terkadang kita terjebak dalam rasa ingin tahu tentang kehidupan orang lain, dan kita merasa harus selalu terhubung atau mengikuti perkembangan mereka. Hal ini menciptakan dorongan yang kuat untuk terus membuka aplikasi media sosial. Konten yang tak terbatas dan menarik. Algoritma media sosial dirancang untuk menampilkan konten yang sesuai dengan minat kita, yang membuat kita betah berlama-lama menjelajahi feed atau menonton video. Dengan konten yang terus-menerus muncul, kita merasa tertarik untuk terus melihat apa yang berikutnya, tanpa memperhatikan berapa banyak waktu yang telah kita habiskan. Pengaruh sosial dan norma budaya. Media sosial telah menjadi bagian dari budaya populer, dan kita sering merasa tertekan untuk terlihat up to date atau tidak ingin ketinggalan dengan perkembangan yang terbaru. Ada tekanan sosial yang memaksa kita untuk selalu terhubung dan ikut serta dalam tren atau percakapan yang sedang viral. Hal ini dapat menyebabkan kita merasa seperti kita harus menghabiskan waktu yang lebih lama di media sosial agar tetap relevan. Dampak negatif terlalu banyak waktu di media sosial. Meskipun media sosial dapat menawarkan berbagai manfaat, seperti mempererat hubungan atau menyediakan hiburan, menghabiskan terlalu banyak waktu di sana bisa membawa dampak negatif yang serius, baik secara mental, fisik, maupun sosial. Penurunan kualitas tidur. Menghabiskan waktu terlalu lama di media sosial, terutama sebelum tidur,
dapat mengganggu kualitas tidur kita. Paparan layar biru yang dipancarkan oleh ponsel atau komputer dapat menghambat produksi melatonin, hormon yang mengatur tidur, sehingga membuat kita sulit untuk tidur. Kurang tidur ini pada gilirannya akan berdampak pada konsentrasi, produktivitas, dan kesehatan secara keseluruhan. Meningkatkan kecemasan dan depresi. Terlalu banyak waktu di media sosial seringkali dikaitkan dengan peningkatan kecemasan, perasaan cemas, dan depresi. Hal ini bisa terjadi karena kita cenderung membandingkan diri kita dengan diri orang lain yang tampak lebih bahagia atau bahkan lebih sukses daripada kita. Kebiasaan ini disebut social comparison dan bisa merusak rasa percaya diri serta kesejahteraan mental kita. Mengurangi produktivitas. Ketika kita terlalu sering terganggu oleh media sosial, kita kehilangan fokus dan konsentrasi pada tugas-tugas penting lainnya, baik itu pekerjaan, studi, atau aktivitas produktif lainnya. Berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya secara terus-menerus atau multitasking juga dapat menurunkan kemampuan kita untuk menyelesaikan pekerjaan dengan efektif. Akhirnya, pekerjaan yang seharusnya selesai dengan cepat menjadi tertunda. Ketergantungan pada validasi eksternal. Salah satu dampak buruk dari media sosial adalah kecenderungan untuk mengukur nilai diri kita berdasarkan jumlah like, jumlah komen, dan jumlah pengikut yang kita dapatkan. Hal ini bisa menyebabkan kita terlalu tergantung pada validasi eksternal untuk merasa lebih baik tentang diri kita. Jika tidak mendapatkan respon yang kita harapkan, kita bisa merasa tidak dihargai atau bahkan kecewa, yang bisa menurunkan rasa percaya diri kita. Menurunnya kualitas hubungan sosial. Walaupun media sosial memungkinkan kita untuk terhubung dengan banyak orang, hubungan tersebut seringkali bersifat superficial. Banyak waktu yang kita habiskan berbicara dengan orang-orang di dunia maya justru mengurangi interaksi tatap muka yang lebih mendalam dengan keluarga dan teman-teman terdekat. Ini dapat membuat kita merasa terisolasi secara sosial meskipun memiliki banyak koneksi online. Waktu yang terbuang. Salah satu dampak paling jelas dari menghabiskan waktu terlalu banyak di media sosial adalah waktu yang terbuang tanpa disadari. Ketika kita hanya scroll atau menonton video tanpa tujuan yang jelas, waktu kita terbuang sia-sia tanpa menghasilkan apapun yang produktif. Seiring berjalannya waktu, kita bisa merasa seperti telah menghabiskan hari-hari kita tanpa pencapaian yang berarti. Cara mengurangi waktu di media sosial. Jika kamu merasa bahwa media sosial mulai mengganggu kehidupanmu dan membuatmu merasa kehilangan banyak waktu, ada beberapa langkah yang bisa kamu coba untuk mengurangi ketergantungan terhadapnya. Batasi waktu penggunaan. Mulailah dengan menetapkan batasan waktu untuk penggunaan media sosial setiap hari. Misalnya, tentukan bahwa kamu hanya akan menggunakan media sosial selama 1 jam di pagi hari dan 1 jam di malam hari. Gunakan fitur bawaan di ponsel yang memungkinkan kamu untuk memonitor dan membatasi waktu yang dihabiskan di aplikasi tertentu. Matikan notifikasi. Notifikasi yang terus-menerus dapat mengganggu fokus dan memaksa kita untuk membuka media sosial setiap saat. Cobalah untuk mematikan notifikasi untuk aplikasi yang tidak mendesak atau hanya mengizinkan notifikasi penting seperti pesan pribadi atau telepon. Hapus aplikasi dari ponsel. Jika kamu merasa tergoda untuk membuka aplikasi media sosial setiap saat, cobalah untuk menghapus aplikasi tersebut dari ponselmu. Kamu masih bisa mengaksesnya melalui komputer jika diperlukan, tetapi ini akan mengurangi dorongan untuk membuka aplikasi secara impulsif. Tentukan tujuan penggunaan media sosial. Cobalah untuk memiliki tujuan yang jelas ketika membuka media sosial. Misalnya, mencari informasi tertentu, berkomunikasi dengan teman-teman, atau mengikuti akun yang menginspirasi seperti Manusia Inspirasi ini. Hindari scrolling tanpa tujuan, karena ini hanya akan menghabiskan waktu tanpa memberikan manfaat. Gantilah dengan aktivitas produktif. Alihkan waktu yang biasa kamu habiskan untuk media sosial dengan aktivitas yang lebih produktif dan bermanfaat, seperti membaca buku, belajar keterampilan baru,
berolahraga, atau menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga dan teman. Cobalah digital detox. Lakukan digital detox secara berkala dengan menjauhkan diri dari semua perangkat digital untuk beberapa waktu. Hal ini bisa dilakukan selama 1 hari, akhir pekan, atau bahkan lebih lama untuk membantu mengembalikan keseimbangan dalam hidupmu dan memberi kesempatan untuk menikmati momen tanpa gangguan. Ketiga, terlalu banyak mikirin hal yang tidak penting. Kita sering terjebak dalam pikiran tentang hal-hal yang tidak bisa kita kontrol atau hal-hal yang tidak ada gunanya. Pikiran-pikiran ini menguras energi kita dan mencegah kita untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting. Seringkali kita merasa terjebak dalam putaran pikiran yang tidak berujung. Pikiran-pikiran ini bisa datang dalam berbagai bentuk. Kekhawatiran tentang hal-hal yang belum tentu terjadi, merenung tentang masa lalu yang sudah berlalu, atau terjebak dalam pemikiran tentang hal-hal yang tidak benar-benar penting atau relevan dalam kehidupan kita saat ini. Kebiasaan ini bisa sangat merugikan, terutama ketika kita terlalu banyak menghabiskan waktu dan energi untuk hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Kebiasaan terlalu banyak mikirin hal yang tidak penting bisa menghambat kemajuan kita, mengurangi kualitas hidup kita, dan menambah stres yang tidak perlu. Walaupun semua orang pasti mengalami kekhawatiran atau kecemasan sesekali, berlarut-larut dalam pemikiran tentang hal yang tidak penting justru bisa menjadi penghalang besar bagi produktivitas dan kebahagiaan kita. Mengapa kita bisa terjebak dalam pikiran tentang hal yang tidak penting? Ada banyak alasan mengapa kita bisa terjebak dalam kebiasaan berpikir berlebihan tentang hal-hal yang tidak penting. Beberapa di antaranya adalah rasa cemas dan ketidakpastian. Ketika kita merasa tidak pasti tentang sesuatu dalam hidup kita, apakah itu keputusan besar, masa depan, atau bahkan hubungan dengan orang lain, kita seringkali terjebak dalam pikiran berulang-ulang yang menciptakan kecemasan. Kecemasan ini memicu kita untuk terus-menerus memikirkan kemungkinan terburuk, yang seringkali berfokus pada hal-hal yang tidak benar-benar terjadi. Overthinking atau berpikir terlalu banyak. Salah satu bentuk dari berpikir tentang hal yang tidak penting adalah overthinking, yaitu menganalisis sesuatu situasi atau masalah secara berlebihan. Kita mungkin mulai memikirkan setiap detail kecil yang sebenarnya tidak relevan atau menyimpulkan hal-hal yang tidak ada dasarnya. Overthinking seringkali menyebabkan kita merasa tidak nyaman dan membuat kita terjebak dalam pola pikir negatif atau kontraproduktif. Kebiasaan atau pola pikir negatif. Beberapa orang memiliki kebiasaan untuk terjebak dalam pola pikir negatif, yang menyebabkan mereka memfokuskan perhatian pada hal-hal yang tidak penting, seperti kekhawatiran tidak berdasar, perasaan cemas yang berlebihan, atau penilaian buruk terhadap diri sendiri. Kebiasaan ini bisa mengarah pada siklus berpikir yang tidak produktif. Kebutuhan untuk kontrol. Banyak orang yang merasa perlu untuk mengendalikan setiap aspek kehidupan mereka. Ketika kita tidak bisa mengkontrol suatu situasi, kita seringkali berpikir secara berlebihan tentang bagaimana kita bisa memperbaiki atau mengendalikan hal tersebut, meskipun kenyataannya kita tidak bisa mengubahnya. Kurangnya fokus pada tujuan utama. Ketika kita tidak memiliki tujuan hidup yang jelas atau kita merasa tidak tahu arah, kita seringkali mulai berpikir hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan tujuan utama hidup kita. Pikiran-pikiran ini bisa berupa kekhawatiran tentang hal-hal kecil yang sebenarnya tidak berpengaruh pada kehidupan kita secara keseluruhan. Pengaruh lingkungan dan media. Media sosial dan lingkungan kita dapat mempengaruhi cara kita berpikir. Melihat berita atau postingan orang lain yang mengundang kekhawatiran atau kecemasan bisa membuat kita terjebak dalam pemikiran tentang hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan. Misalnya nih, kita bisa terpengaruh oleh standar kecantikan orang, pencapaian orang lain, atau berita yang menambah ketegangan. Cara mengatasi terlalu banyak mikirin hal yang tidak penting. Jika kamu merasa terjebak dalam kebiasaan berpikir tentang hal-hal yang tidak penting, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi kebiasaan ini dan mengambil fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidupmu.
latihlah mindfulness atau meditasi. Mindfulness adalah latihan untuk menjadi sadar dan hadir di saat ini, tanpa terjebak dalam kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Dengan berlatih meditasi secara teratur, kamu dapat belajar untuk mengendalikan pikiranmu dan menghentikan siklus berpikir yang berlebihan. Menetapkan prioritas yang jelas. Salah satu cara untuk mengurangi pikiran yang tidak penting adalah untuk menetapkan tujuan dan prioritas hidupmu yang lebih jelas. Ketika kamu tahu apa yang benar-benar penting dalam hidupmu, kamu akan lebih mudah untuk mengarahkan perhatianmu pada hal-hal tersebut dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Seringkali kita terjebak dalam pikiran tentang bagaimana kehidupan kita dibandingkan dengan kehidupan orang lain. Hal ini bisa mengarah pada perasaan tidak cukup baik atau cemas tentang keputusan yang kita buat. Cobalah untuk menghargai perjalanan hidupmu sendiri dan fokus pada pencapaianmu sendiri, tanpa terus membandingkan diri dengan orang lain. Keempat, menghindari tantangan dan zona nyaman. Kadang kita merasa nyaman dalam zona nyaman kita dan menghindari segala hal yang memerlukan usaha yang lebih. Padahal, tantanganlah yang mendorong kita untuk tumbuh dan berkembang. Ketakutan akan kegagalan seringkali membuat kita enggan untuk mencoba sesuatu yang baru. Padahal disitulah kesempatan kita untuk belajar. Salah satu hal yang sering menghambat pertumbuhan pribadi dan profesional seseorang adalah menghindari tantangan dan tetap berada di zona nyaman. Ketika kita merasa nyaman dengan keadaan yang ada dan tidak berani untuk keluar dari zona kenyamanan tersebut, kita cenderung stagnan dan tidak berkembang. Meskipun rasa nyaman itu enak, kenyamanan yang berlebihan bisa membuat kita kehilangan kesempatan besar untuk berkembang, mencapai tujuan yang lebih tinggi, dan meraih potensi terbaik yang kita miliki. Namun, menghindari tantangan atau terus-menerus berada di zona nyaman bukanlah masalah yang terjadi begitu saja. Ini adalah kebiasaan atau pola pikir yang berkembang seiring dengan waktu. Banyak orang merasa takut atau cemas saat dihadapkan pada situasi yang tidak familiar atau belum pernah mereka coba sebelumnya. Dan sebagai hasilnya, mereka memilih untuk tetap berada di tempat yang aman dan familiar. Tapi apa yang mereka tidak sadari adalah bahwa tantangan-tantangan itu seringkali mengundang potensi terbesar dan pertumbuhan dan perubahan positif dalam hidup mereka. Apa itu zona nyaman? Zona nyaman adalah keadaan di mana seseorang merasa aman, tenang, dan tidak terancam. Ini adalah tempat di mana kita merasa familiar dan dapat mengendalikan lingkungan sekitar. Dalam zona nyaman, kita merasa bebas dari stres atau kecemasan, karena kita tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana cara menghadapi situasi tersebut. Hal ini bisa berupa kebiasaan atau rutinitas sehari-hari yang tidak terlalu menantang atau menggugah. Misalnya, jika kamu bekerja di pekerjaan yang sudah biasa dengan rutinitas yang tidak terlalu banyak, atau kamu harus menjalani hubungan yang stabil meskipun tidak memuaskan, itu bisa jadi tanda bahwa kamu sedang berada di zona nyaman. Pada awalnya, zona nyaman bisa memberikan rasa aman dan stabil. Tetapi, jika terus-menerus menghindari tantangan atau perubahan, kita akan kehilangan peluang untuk berkembang. Cara mengatasi ketakutan terhadap tantangan dan keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman dan menghadapi tantangan bisa terasa menakutkan, tetapi ada beberapa cara untuk melatih diri agar menjadi lebih berani dan siap untuk perubahan. Mulai dengan langkah kecil. Tidak perlu langsung terjun ke tantangan yang besar. Cobalah untuk memulai dengan langkah-langkah kecil yang sedikit keluar dari zona nyamanmu. Misalnya, jika kamu takut berbicara di depan umum, mulailah dengan berbicara dengan kelompok kecil. Secara bertahap, tantangan akan terasa semakin mudah untuk dihadapi. Ubah pola pikir tentang kegagalan. Alihkan pandanganmu tentang kegagalan. Daripada melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, anggaplah itu sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan. Kegagalan adalah pengalaman yang mengajarkan kita lebih banyak daripada kesuksesan yang datang dengan mudah. Tentukan tujuan yang lebih besar. Menetapkan tujuan hidup yang lebih besar dan bermakna bisa memberi kamu dorongan untuk keluar dari zona nyaman. Ketika kamu merasa tujuan yang jelas,
dan bersemangat untuk mencapainya, tantangan yang datang di sepanjang jalan akan terasa lebih dapat diterima. Karena kamu tahu bahwa itu adalah bagian dari perjalanan untuk menuju impianmu. Sebagai penutup, salah satu cara terbaik untuk memastikan bahwa waktu yang kita miliki tidak terbuang sia-sia adalah dengan menjadi pribadi yang produktif. Produktif bukan berarti selalu sibuk, tapi lebih kepada menghasilkan hasil yang maksimal dengan waktu yang terbatas. Cobalah untuk mulai melihat waktu sebagai alat untuk mencapai potensi terbaikmu. Ketika kamu menyadari bahwa setiap menit memiliki nilai, kamu akan mulai lebih berhati-hati dalam menggunakan waktu. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk maju, tumbuh, dan mencapai tujuan yang kamu inginkan. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa makna. Saat kamu memutuskan untuk berhenti membuang waktu, kamu tidak hanya mengubah cara kamu bekerja, tetapi juga cara kamu melihat hidup. Kamu akan merasa lebih puas dengan apa yang kamu capai, lebih tenang dalam mengambil keputusan, dan lebih bahagia dengan pencapaian yang kamu raih. Ingat, waktu adalah hal yang tidak bisa dibeli, dipulihkan, atau diputar kembali. Jadi jangan sia-siakan waktumu. Mulailah sekarang, stop buang waktumu. Terima kasih.